Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sekarang kita kedatangan murid baru dari pindahan dari SMA lain. Silakan kamu perkenalkan diri ke teman-temanmu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Larissa Harinitian. Kalian bisa panggil aku Larissa. Nah, Larissa, kamu sekarang boleh duduk di belakangnya Angel ya. Sudah anak-anak, jangan menertawakan teman kalian. Sekarang Indri mau kasih tugas kalian. Halaman 166 sampai 170 ya. Ya. Dikumpulkan hari ini juga. Baik Bu. Bel istirahat sudah berbunyi. Silakan kalian boleh istirahat ya anak-anak. Ya Bu. Halo Larissa, aku boleh di sini? Oh boleh. Oh ya, aku Amira. Aku Larissa. Kamu pindah dari SMA mana? Aku dari SMA Negeri. Ah, jauh juga ya. Kamu mau ke kantin? Boleh. Ayo. Oh, bentar. Aku cari uang. Mana ada ke? Kerjain tugas dulu. Tapi kan ini tugas kamu. Tapi kan ini tugasmu. Kenapa harus Larissa yang kerjain? Bantu. Kali aku kerjain tugas dulu. Larissa, kamu jangan mau. Apa? Kok gue? Jom mau kemana? Kenapa kamu nabrak aku? Bucin banget ya. Angel. Angel, buka pintunya Angel. Dikunci lagi, Angel. Ini aku Amira. Kamu nggak apa-apa? Amira, Larissa, kamu nggak apa-apa? Larissa, aku dikunci sama Angel, tolong aku. sebentar ya, aku carikan kunci cadangan dulu. Ini soalnya aku nggak bisa. Oke, bentar ya. Ya, bentar ya. Oke. Bentar. Bu Indri, Ya, saya tadi tidak sengaja melihat Angel membuli Larissa. Larissa dikunci di kamar mandi, Bu. ya udah nanti saya akan ke sana ke menemui Larissa dan Angel. Mereka semua ada di kelas sekarang. Oke. Makasih. Ya, terima kasih ya, Amira. Larissa, kamu tidak apa-apa? Tadi saya mendapat laporan bahwa kamu membuli Larissa. Larissa itu salah apa nggak bisa dibully? Saya nggak suka Dan tidak suka kenapa? Kan Larissa nggak pernah ada salah ke kamu. dia tuh sok cantik, Bu. Sekarang kamu minta maaf ke Larissa. Oke. Larissa, gue minta maaf. Ya Angel, tapi kamu jangan ulang lagi ya. Ya. Angel, kenapa kamu membuli Larissa? Larissa ada salah apa sama kamu? Saya tuh nggak suka Bu lihat mukanya, dia itu baru tapi kok sok-sokan banget.
sok-sokan gimana sama kamu. Biar dia kuat. Ya udah, sama orang jangan kayak gitu ya. Itu tuh teman kamu. Ya. Besok-besok lagi jangan diulangi lagi ya. Ini peringatan pertama dan terakhir. Lagi batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3. Kami disuruh mendapatkan tugas dari Bu Rulitasari untuk mewawancarai tentang hukum di sekolah. Biasanya kasus pelanggaran tata tertib sekolah itu di sini ramainya apa aja nih? Yang paling banyak tuh biasanya apa? Tata tertib di sekolah itu kan pelanggarannya banyak sekali, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Untuk kasus-kasus yang sering dilakukan oleh siswa itu biasanya terlambat datang sekolah. Itu kasus yang paling banyak dilakukan oleh siswa-siswa. Iya. Nah, biasanya kalau terlambat datang ke sekolah itu hukumannya apa? Paling berat dan ringan. Bukan hukuman. Okay. BK itu bukan tugasnya menghukum, memberikan sanksi saja. Yang paling ringan adalah membuat pernyataan. Terlambat sekali, oke, dicatat, 2 kali dicatat, 3 kali orang tuanya dipanggil, disuruh membuat surat pernyataan. Kalau masih mengulangi sama 1, 2, 3 diulangi lagi, berarti kalau sudah 3 kali langsung dikembalikan kepada orang tua. Artinya anak tersebut tidak mau dibimbing. Kalau mau dibimbing kan harusnya berubah. Lah fungsinya membimbing itu kan seperti itu. Yang tadinya melanggar, yang tadinya terlambat berubah menjadi tidak terlambat lagi, seperti itu. Tapi katanya itu kalau terlambat ada yang pernah bilang disuruh bersihin musola. Jadi hubungannya apa antara bersih-bersih dan terlambat? Ya, begini. Kadang-kadang ketika terlambat hanya dicatat, ya kan? Atau suruh berdiri aja. Itu kalau jumlahnya lumayan banyak. Tetapi kalau yang terlambat sedikit biasanya akan diberikan PR, mengambil sampah, nyapu di masjid, membersihkan jendela. Apa tujuannya? Ya supaya mereka jerah, tidak mengulangi lagi, seperti itu. Lah nek wis dikongkon resik-resik kok masih tetap mengulangi lagi, ya berarti bocahe nggak bisa dibimbing, gitu. Ya. Mulai sekolah kok. Terus sekarang kita mau bahas masalah bully nih. Nah, menurut kami sendiri di sekolah kita itu banyak kasus pembulian nggak sih sebenarnya? Terus apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi angka pembulian di sekolah? Sebetulnya bullying di sekolah ini pasti ada, cuma jumlahnya nggak banyak sekali. Kadang-kadang anak itu juga tidak menyadari kalau dia sedang membuli temannya, nggak sadar, guyon gitu. Ada anak yang mungkin kayak Dian contohnya ya, Dian itu orangnya suka bercanda, walaupun dibully kayaknya Dian tuh nggak masalah. Tapi ada orang ya, walaupun maksudnya nggak membuli, tapi dia itu sakit hati. Bagaimana caranya untuk mengurangi bullying ini? Ya tentu saja harus selalu kita informasikan bahwa di sekolah kita itu karena kita punya branding namanya sekolah damai. Sudah nggak ada bullying lagi seharusnya. Jadi di dalam kelas itu harusnya merasa nyaman, sudah betah, sudah kerasan. Dan bagaimana kalau tetap ada bullying? Ya tetap kita panggil. Biasanya anak yang kena bullying itu yang melapor ke kita. Bu, tadi saya diperlakukan seperti ini. Nanti kita gali masalahnya apa, kita tanyain. Siapa yang melakukan? Oh, si A, si B. Nah, kita pertemukan, kita damaikan. Setelah itu biasanya rukun dan tidak mengulangi bullying lagi. Apakah anak yang membuli itu dapat teguran dari sekolah? Ya tentu saja. Kalau bullyingnya parah, orang tuanya juga dipanggil.
Kalau bullyingnya sederhana, nggak terlalu bullying kan bisa bersifat verbal, ya kan? Jadi kalau masih kategorinya nggak terlalu parah ya cukup kita bimbing bareng-bareng, kita dudukkan bareng-bareng saja. Jadi kamu itu begini loh, menyinggung perasaan dia. Nah ketika sudah mereka masih sudah mau saling ngomong, saling memaafkan ya sudah selesai biasanya seperti itu dan tidak diulang. Kasus pembulian yang paling parah selama Mami jadi guru BK itu apa, Bu? Pernah paling parah itu apa? Parah itu anak terhadap guru. Anak Terhadap guru. oh, terhadap guru. Terhadap guru. Dan dengan sangat terpaksa harus kita kembalikan ke orang tuanya. Karena anak ini sebelumnya pernah melakukan beberapa kali kesalahan juga, pelanggaran, bukan kesalahan ya, pelanggaran. Nah, misal di sekolah kita ini ada yang pakai seperti narkotika atau mungkin sabu atau ngepil gitu. Itu kan termasuk pelanggaran tata tertib sekolah juga. Nah, tindakan kita atau tindakan Mami sebagai guru BK itu seperti apa menghadapi jika ada kasus seperti itu? Kalau yang pakai sabu selama ini nggak pernah, karena sabu itu harganya mahal, nggak kebeli. Kalau pil banyak juga yang pernah ya. Pernah dulu anak ketahuan ngepil langsung di sini, ngepilnya di sekolah. Dan itu sebelumnya dia juga sudah pernah membuat pernyataan harusnya akhirnya kita kembalikan ke orang tua. Pernah juga ngepil tapi ternyata sudah sampai BNN. Tadi saya ngajar di kelas MIPA 4. Ketika dites itu hasilnya positif. Ternyata dia bukan karena mengkonsumsi obat terlarang, tapi dia minum Neuralgin. Apa itu? Neuralgin itu untuk menghilangkan pereda, nyeri. Jadi ini sekalian buat kalian, hati-hati ya kalau minum kayak gitu, karena kita itu nggak tahu ternyata orang yang minum pereda nyeri itu akhirnya akan ketagihan. Kamu nggak merasa nggak enak badan harus minum ini, padahal ternyata ketika kita dites itu udah positif loh. Udah positif. Nah kalau ketahuan misalnya seperti itu ya kita harus nggak boleh diem, kita harus lapor ke BNN. Sejauh mana anak ini sudah mengkonsumsi, ketika anak ini masih bisa didandani, masih bisa diperbaiki ya kita masih memberikan kesempatan. Karena pada intinya itu setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan. Ya, kita tidak boleh memvonis si A, si B itu harus kayak kembalikan karena ini. Makanya tugas kalian di sini bagi orang kelas 12 yang tinggal sebentar lagi sekolah harus hati-hati dalam milih teman. Jangan sampai kamu terbujuk, kamu disuruh ini, diberikan ini, ternyata kok bikin kamu nyaman, padahal itu kalau dipakai terus menerus yang rusak sarafmu, saraf otakmu yang kena. Nanti lama-lama kalau diajak ngomong gak nyambung, bener, ditanya A jawabannya B, ditanya B jawabannya C, gak nyambung, kelihatan yang sudah mengkonsumsi terus menerus itu. Dari matanya pun tidak, ngantuan juga ya. Jadi saya baru mendapatkan ilmu kemarin ke BNN, ternyata dari sana banyak yang saya dapatkan. Jadi nanti bisa kita sharing di kelas. Ya. Terima kasih untuk Mami yang sudah bersedia diwawancarai, sudah sharing-sharing dia sedikit juga. Kita juga bisa tahu tentang kasus-kasus yang Ya, semoga bermanfaat.